Sinta duduk sendirian di tepi jendela kamarnya, menatap langit malam yang dihiasi bintang-bintang kecil. Angin lembut yang menyusup melalui celah jendela terasa dingin, namun tidak ada yang bisa lebih dingin dari rasa bersalah yang semakin menguasai hatinya. Di lantai bawah, suara televisi terdengar samar-samar, menandakan bahwa Arman, suaminya, sedang menonton acara favoritnya. Malam yang seharusnya terasa hangat kini dipenuhi oleh kegelisahan. Bagaimana mungkin aku bisa hidup seperti ini? Bisik Sinta pada dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, mencoba melupakan wajah yang terus menghantui pikirannya, wajah Raka, suami lainnya. 5 tahun telah berlalu sejak ia menikah dengan Arman, pria yang memberikannya segala hal yang ia butuhkan, rumah yang nyaman, kemewahan yang tak pernah ia impikan sebelumnya, dan cinta yang tak pernah pudar. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah bisa Arman berikan, kebebasan. Bukan kebebasan dalam arti fisik, tetapi kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Arman, dengan segala kebaikan dan rasa sayangnya, selalu menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Sinta merasa terkurung dalam ekspektasi yang tak pernah ia pahami. Dan di saat itulah, 2 tahun yang lalu, Raka datang ke dalam hidupnya seperti badai yang tak terduga. Raka adalah kebalikan dari Arman, sosok seniman yang penuh gairah, spontan, dan hidup tanpa aturan. Ia pertama kali bertemu Raka dalam sebuah pameran seni, di mana lukisan-lukisannya yang abstrak langsung menangkap perhatian Sinta. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai sering bertemu, dan di sanalah, tanpa sadar, Sinta jatuh ke dalam pelukan pria yang mampu melihat dirinya tanpa lapisan kebohongan. Raka membuatnya merasa bebas, seolah ia bisa bernapas lega tanpa tekanan apapun. Tanpa rencana, Sinta dan Raka menikah secara diam-diam di kota kecil jauh dari rumah, tempat Arman tidak akan pernah mencarinya. Sekarang, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti permainan pisau yang tajam, menari di atas 2 kehidupan yang saling terpisah namun rapuh. Setiap kali ia bersama Arman, Sinta merasa tersudut oleh rutinitas dan ekspektasi. Tapi bersama Raka, ia seperti wanita yang berbeda, liar dan bebas, meski ia tahu kebohongan itu semakin dalam menggerogoti dirinya. Arman tidak pernah curiga, atau setidaknya ia berharap demikian. Sinta telah menjadi ahli dalam menyembunyikan jejaknya, menciptakan alasan-alasan yang tanpa masuk akal untuk setiap ketidakhadirannya di rumah. Sementara Raka, yang tidak tahu tentang Arman, berpikir bahwa Sinta adalah miliknya sepenuhnya. Namun malam ini berbeda, ada rasa gelisah yang menghantui Sinta. Saat ia mendengar suara langkah kaki Arman mendekat, napasnya tertahan. Pintu kamar terbuka, dan Arman muncul dengan senyum lelah di wajahnya. "Kau baik-baik saja?" Tanyanya lembut, seperti suami yang penuh perhatian. Sinta tersenyum tipis, mencoba menutupi kepanikan yang membara di dadanya. "Ya, hanya lelah," jawabnya singkat. Arman mendekat, mengecup keningnya dengan penuh kasih sayang, lalu kembali ke tempat tidurnya. Sinta menatap langit-langit, merasa seolah jaring kehidupan yang ia anyam mulai terurai sedikit demi sedikit. Malam ini, Raka telah mengirimkan pesan, mengatakan bahwa ia merindukan Sinta dan ingin bertemu esok hari. Sinta menatap ponselnya dengan perasaan bercampur aduk. Ia ingin pergi, ingin berada di samping pria yang membuatnya merasa hidup, tetapi bagaimana ia bisa terus melakukannya? Bagaimana ia bisa terus mengkhianati Arman yang telah memberikannya segala hal, sementara hatinya juga dimiliki oleh pria lain? Sinta merasa terjebak dalam labirin perasaan yang tak berujung, di mana setiap jalan keluar tampak seperti jalan buntu. Di dalam kamar yang sunyi, Sinta terisak pelan, namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Di depan kedua suaminya, ia selalu tampil sempurna, istri yang patuh dan penuh cinta. Tetapi di dalam hatinya, Sinta tahu ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ia tahu waktunya terbatas, dan kebohongan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Namun untuk malam ini, Sinta hanya bisa berharap esok hari tidak akan mengungkapkan kebenaran yang bisa menghancurkan dunianya. Keesokan paginya, Sinta terbangun dengan kepala penuh kekhawatiran. Arman telah pergi lebih awal untuk urusan bisnis, seperti biasa, meninggalkannya sendirian di rumah megah mereka. Suasana rumah yang sunyi memperparah kegelisahannya. Hari ini adalah hari di mana Sinta akan bertemu dengan Raka. Namun, berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sinta merasa kelelahan oleh kebohongan yang harus ia rawat. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Namun ia tetap mempersiapkan dirinya, mengenakan pakaian yang selalu disukai Raka, gaun sederhana namun elegan, dan aroma parfum khas yang ia simpan hanya untuk pertemuan mereka.
Di tengah perjalanan menuju studio Raka, pikirannya melayang-layang di antara rasa cinta dan rasa bersalah yang semakin mencekik. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah kedua kakinya ditarik oleh beban rahasia yang ia bawa. Di satu sisi, ia tahu bahwa bersama Raka, ia merasa lebih hidup, lebih bebas untuk mengekspresikan dirinya tanpa batasan. Namun, di sisi lain, bayangan Arman yang selalu setia dan tidak pernah curiga mengiris hatinya. Bagaimana mungkin aku mencintai mereka berdua? Pikir Sinta, dengan perasaan yang tak menentu. Ketika Sinta tiba di studio Raka, ia disambut oleh pelukan hangat dari pria itu, yang langsung membuat rasa bersalahnya semakin dalam. Raka tidak tahu apa-apa tentang kehidupan Sinta yang lain, dan itulah yang membuat setiap pertemuan mereka terasa lebih intens. Di mata Raka, Sinta adalah segalanya, wanita yang memahaminya, yang mencintainya tanpa syarat. Namun, dalam hati Sinta, rahasia besar itu terus menghantui. Mereka berbincang sejenak, tertawa, dan untuk beberapa saat, Sinta berhasil melupakan dilema yang ia hadapi. Tetapi ketika Raka menatapnya dengan mata yang penuh cinta dan berkata, "Aku ingin kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Sin. Aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang." Sinta merasa tubuhnya gemetar. Kata-kata Raka menusuk tepat di jantungnya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memberi jawaban. Raka ingin lebih dari sekadar hubungan sembunyi-sembunyi, namun bagaimana mungkin Sinta bisa memberinya itu tanpa menghancurkan segalanya? "Aku juga ingin itu," jawab Sinta dengan suara bergetar, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Namun, di dalam dirinya, ada teriakan yang tak terdengar, ketakutan bahwa pilihannya akan segera membawanya ke titik tanpa jalan kembali. Raka memeluknya erat, tidak menyadari bahwa pelukan itu malah membuat hati Sinta semakin kacau. Setelah pertemuan mereka, Sinta kembali ke rumahnya, tetapi kali ini tidak ada perasaan lega seperti biasanya. Setiap langkahnya terasa berat saat ia memasuki rumah yang terlalu besar dan terlalu sunyi. Di ruang tamu, foto pernikahannya dengan Arman terpampang megah di dinding, mengingatkannya pada kenyataan yang telah lama ia coba sembunyikan. Rasa bersalah dan kebingungan terus mengguncang jiwanya. Bagaimana ia bisa terus berbohong kepada dua pria yang sama-sama mencintainya? Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari kenyataan ini. Sinta tahu ia sedang menuju titik puncak, di mana kebenaran bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya, mengejutkan Sinta yang sedang terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia tampak kelelahan, namun di balik senyumnya yang biasa, ada sesuatu yang berbeda. "Aku merindukanmu," kata Arman sambil mengecup keningnya, dan Sinta merasa dadanya sesak. Ia merasakan detik-detik kebohongannya semakin dekat dengan akhir. "Bagaimana hari ini?" tanya Arman santai, namun pertanyaan itu terasa seperti pancingan yang menakutkan bagi Sinta. "Baik, hanya di rumah saja," jawabnya sambil memaksakan senyum. Kebohongan kecil ini terasa semakin berat, seperti rantai yang perlahan-lahan menjeratnya. Malam itu, ketika Arman tertidur di sampingnya, Sinta terjaga dengan pikiran yang berputar-putar. Ia merasa dirinya seperti penipu yang licik, terperangkap dalam jaring yang ia ciptakan sendiri. Di satu sisi ada Arman, suami yang setia dan penuh perhatian, yang memberinya stabilitas dan kenyamanan. Di sisi lain, ada Raka, pria yang membuatnya merasa bebas dan hidup. Dua dunia ini, yang tadinya ia pikir bisa ia jalani bersamaan, kini mulai saling bertabrakan. Dalam keheningan malam itu, Sinta sadar bahwa waktunya untuk memilih semakin dekat, dan apapun pilihannya, akan ada hati yang terluka. Sinta berusaha keras menahan tangis, menggenggam erat telepon di tangannya. "Aku hanya butuh waktu," jawabnya singkat. Namun Sinta tahu, semakin lama ia menahan perasaannya, semakin besar kemungkinan kebohongannya terungkap. Ketegangan dalam dirinya semakin memuncak saat Arman mulai lebih sering bertanya tentang kegiatannya. Arman adalah pria yang cerdas, dan meskipun ia tidak menunjukkan kecurigaan secara langsung, Sinta bisa merasakan bahwa ada yang berbeda dari caranya memandang. "Kau akhir-akhir ini sering keluar rumah. Apa kau sibuk dengan sesuatu?" Arman bertanya sambil makan malam bersama, tatapannya tenang namun penuh arti. Sinta menelan ludah, mencoba meredakan rasa panik yang tiba-tiba muncul. "Hanya berkeliling kota, mencari inspirasi," jawabnya, memaksakan senyum yang terasa palsu bahkan di bibirnya sendiri.
Setiap kebohongan yang ia ucapkan terasa seperti belati yang mengiris hatinya lebih dalam. Namun malam itu, setelah Arman tertidur, Sinta tidak lagi bisa menahan air matanya. Di ruang tamu yang gelap, Sinta duduk sendirian, memeluk lututnya dan menangis dalam diam. Semua perasaan bersalah dan ketakutan yang selama ini ia pendam meledak seperti banjir yang tak terbendung. Ia mencintai Arman, mencintai kehangatan dan perlindungannya. Tapi ia juga mencintai Raka, yang membuatnya merasa hidup dan bebas. Bagaimana mungkin ia bisa memilih salah satu dari mereka tanpa menghancurkan dirinya sendiri? Sinta merasa terperangkap dalam jaring yang ia ciptakan sendiri, dan semakin lama ia menunda, semakin sulit untuk melepaskan diri. Keesokan harinya, Sinta memutuskan untuk menemui Raka, meski hatinya berat. Di dalam studio Raka, ia disambut dengan senyum yang hangat namun penuh tanya. Raka sudah mulai merasakan ada sesuatu yang salah, namun tidak ingin memaksa Sinta untuk bercerita. "Aku merindukanmu," kata Raka sambil menarik Sinta ke dalam pelukannya. Sinta tersenyum lemah, namun hatinya penuh kebingungan. Saat ia menatap ke dalam mata Raka, ia merasa dihantui oleh bayangan Arman yang menunggu di rumah, tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Rasa bersalah semakin dalam, tetapi di saat yang sama, ia tak bisa melepaskan diri dari kenyamanan yang diberikan Raka. Setiap kali bersama Raka, Sinta merasa seperti dirinya yang sebenarnya, bebas, spontan, dan penuh gairah. Namun, setelah pertemuan itu, saat ia pulang ke rumah dan melihat Arman yang dengan senyum hangat menyambutnya di pintu, perasaan itu seketika lenyap. Sinta merasa seperti penipu, bermain di antara dua kehidupan yang semakin sulit ia kendalikan. Malam itu, ketika Arman mencoba berbicara tentang masa depan mereka, tentang rencana memiliki anak, Sinta merasakan kepanikan yang luar biasa. Bagaimana ia bisa memulai keluarga dengan seorang pria, sementara hatinya juga terikat pada pria lain? Di titik ini, Sinta mulai merasa dirinya semakin tersudut. Kebohongan yang ia bangun semakin besar, dan rasa bersalah mulai menelannya sedikit demi sedikit. Arman dan Raka, dua pria yang mencintainya dengan tulus, mulai curiga. Sinta tahu waktunya tidak banyak lagi. Ia harus segera mengambil keputusan, namun bagaimana mungkin ia bisa melakukannya tanpa menghancurkan hidup mereka semua? Sinta terjaga sepanjang malam, dihantui oleh ketakutan dan rasa bersalah, sadar bahwa apapun yang ia lakukan, akan ada hati yang terluka, termasuk hatinya sendiri. Namun dalam batinnya, ketakutan semakin membesar. Ada sesuatu yang salah, dan Sinta mulai merasakan bahwa dinding kebohongannya mulai retak. Sepanjang hari, Arman terus bertingkah seolah ada yang mengganggunya. Di setiap tatapan, ada kilatan kecurigaan yang membuat Sinta merasa tak nyaman. Arman tidak seperti biasanya. Biasanya pria itu selalu hangat dan penuh perhatian. Tetapi hari ini, ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Sinta mencoba mencari alasan untuk keluar dari rumah dan bertemu Raka. Tetapi ketika ia hendak pergi, Arman tiba-tiba berkata, kau sering sekali pergi akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang tidak kau ceritakan padaku?" Kalimat itu menusuk seperti belati. Sinta merasakan darahnya berdesir, namun ia berusaha tersenyum dan berkata, tidak ada apa-apa, aku hanya ingin sedikit udara segar." Arman tidak menjawab, hanya menatapnya dengan dingin. Hatinya mulai dipenuhi oleh rasa takut. Di sisi lain, Raka mulai menunjukkan kegelisahan yang sama. Ketika Sinta tiba di studio, ia disambut dengan pelukan yang terasa lebih erat dari biasanya, seolah Raka tidak ingin melepaskannya. "Sinta, kau tampak begitu jauh akhir-akhir ini," ia ucapnya, suara serak dengan kekhawatiran. "Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Pertanyaan itu membuat Sinta gemetar. Dua pria yang ia cintai, kini mulai merasakan kebohongan yang selama ini ia tutupi. Sinta merasa jaring kebohongan yang ia ciptakan mulai menjerat dirinya sendiri. "Aku hanya butuh waktu, Raka." Semuanya terasa begitu berat, jawabnya, berusaha menghindari tatapan Raka yang seolah bisa menembus hatinya. Tapi Raka tidak bodoh. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa lelah. Ketegangan itu mencapai puncaknya saat Sinta menerima telepon dari Arman ketika sedang bersama Raka. Telepon itu datang tiba-tiba, memotong percakapan mereka. Arman, dengan nada suara yang dingin, bertanya di mana Sinta berada. Jantung Sinta berdetak kencang, kepanikan menguasainya. Ia berbohong cepat, mengatakan bahwa ia sedang bertemu dengan teman lama. Namun, di balik telepon,
Arman tidak terdengar puas. Aku akan menjemputmu, katanya singkat sebelum menutup telepon. Waktu seolah berhenti bagi Sinta. Ia merasa dinding-dinding yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Jika Arman datang dan melihat Raka, segalanya akan hancur dalam sekejap. Sinta buru-buru meninggalkan studio Raka, memberikan alasan palsu bahwa ada urusan mendadak yang harus ia selesaikan. Raka, yang semakin curiga, mencoba menahannya, tapi Sinta sudah terlalu panik untuk mendengarkan. Ia berlari keluar, merasa dikejar oleh bayangan ketakutan yang semakin nyata. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terus berputar, bagaimana jika Arman sudah tahu? Bagaimana jika ia mulai menyelidiki? Sinta menggenggam kemudi dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia merasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sesampainya di rumah, Arman sudah menunggu di ruang tamu. Tatapan tajamnya menyambut Sinta, membuat jantungnya semakin berdegup kencang. "Teman lama, ya?" tanyanya dengan nada sarkastis. Sinta membeku di tempatnya, merasa terperangkap. Arman berdiri dan mendekatinya perlahan, tatapannya penuh curiga. "Kenapa aku merasa kau tidak mengatakan yang sebenarnya, Sinta?" kata Arman dengan nada yang mulai lebih serius. Sinta mencoba menahan diri, berusaha keras agar tidak runtuh di bawah tekanan itu. "Arman, aku hanya butuh waktu sendiri," jawabnya gemetar, tapi Arman tidak terlihat percaya. Di saat itu, Sinta tahu, ia tidak bisa terus menyembunyikan rahasia ini selamanya. Di kamar mereka, malam itu terasa seperti malam yang berbeda dari biasanya. Sinta duduk di sisi tempat tidur, sementara Arman berdiam diri di sudut ruangan, memperhatikan Sinta dengan tatapan yang penuh tanya. Ketegangan di antara mereka semakin tak tertahankan. Arman tidak bertanya lagi, namun tatapannya saja sudah cukup untuk membuat Sinta merasa terbuka, seolah-olah ia bisa melihat semua kebohongan yang selama ini ia sembunyikan. Di dalam hatinya, Sinta tahu, malam ini mungkin awal dari akhir. Waktu untuk berpura-pura hampir habis, dan kebenaran, cepat atau lambat, akan menghancurkan semua yang telah ia bangun. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Bayangan tatapan tajam Arman menghantui setiap pikirannya. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang rapuh, dan sedikit saja kesalahan bisa membuatnya terjatuh ke jurang tak berdasar. Sinta tahu, waktu sudah semakin mendesaknya. Kebohongan yang ia bangun semakin rapuh, dan dua pria yang mencintainya mulai mencium aroma pengkhianatan. Di dalam kegelapan kamarnya, Sinta merenung. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Ia mencintai Arman, tapi perasaannya untuk Raka begitu kuat, tak bisa diabaikan. Kedua dunia yang selama ini ia jalani mulai saling bertabrakan, dan ia tak tahu bagaimana cara menghentikannya. Pagi harinya, Arman terlihat lebih pendiam dari biasanya. Ia duduk di meja makan, menatap Sinta dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kita perlu bicara," ucapnya akhirnya, memecah keheningan yang menegangkan. Sinta merasa darahnya membeku. Kata-kata itu, sederhana namun penuh makna, seolah menjadi pertanda bahwa saatnya telah tiba. "Ada apa?" tanyanya, meski ia sudah tahu bahwa inilah yang selama ini ia takutkan. Arman menarik napas panjang, menatap Sinta dengan keseriusan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Kau sudah berubah, Sinta. Aku bisa merasakannya. Kau sering pergi, dan alasanmu selalu terdengar tidak masuk akal. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku?" Suaranya tenang, namun ada kemarahan yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Sinta merasakan tenggorokannya mengering, jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasakan pingsan. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Semua yang selama ini ia sembunyikan kini seolah berada di ujung lidahnya, siap untuk meledak. Tapi bagaimana mungkin ia bisa mengatakannya? Bagaimana ia bisa menghancurkan hidup Arman dengan mengakui bahwa ia memiliki suami lain? Dengan tangan yang gemetar, Sinta meletakkan cangkir kopinya dan mencoba merangkai kata-kata yang bisa menyelamatkannya. Aku hanya merasa lelah, Arman. Semua ini terlalu banyak untukku. Aku butuh ruang, aku butuh waktu untuk sendiri, jawabnya dengan suara bergetar, berharap itu bisa menenangkan suaminya. Namun Arman tidak terpengaruh oleh alasan Sinta. Tatapannya tetap keras, seolah ia sudah tahu ada yang lebih dari sekadar rasa lelah. "Aku bisa memberimu waktu, Sinta. Tapi bukan itu masalahnya, bukan?" Arman mendesak, suaranya semakin dalam, menekan Sinta hingga tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Sinta merasakan dinding-dinding pertahanannya runtuh. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah akhir dari kebohongannya.
Wajah Arman yang penuh kekecewaan dan kemarahan membuat Sinta merasa tenggelam dalam lautan rasa bersalah. "Apa yang kau sembunyikan dariku, Sinta?" Kali ini Arman bertanya dengan suara yang lebih tegas, membuat Sinta hampir tak sanggup menahan air mata. Sebelum Sinta bisa menjawab, ponselnya berdering, itu dari Raka. Arman, yang melihat sekilas nama di layar ponsel, menatap Sinta dengan tatapan yang semakin curiga. "Siapa itu?" tanyanya dengan nada dingin. Sinta panik, mencoba menutup telepon dengan cepat, tetapi Arman meraihnya lebih dulu. Dalam detik-detik yang terasa seperti selamanya, Arman menatap nama Raka di layar. Wajahnya berubah seketika, dari penasaran menjadi kemarahan yang luar biasa. "Siapa Raka?" tanyanya, matanya berkobar seperti api. Sinta merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Ini adalah momen yang selama ini ia takuti, dan sekarang, kenyataan itu menamparnya dengan keras. Dalam keheningan yang mencekam, Sinta hanya bisa terdiam, air matanya jatuh perlahan. Arman berdiri, penuh amarah, menunggu jawaban yang jelas tak bisa Sinta berikan. Raka terus-menerus menelpon, seakan menambah ketegangan yang sudah memuncak. Di tengah kekacauan pikirannya, Sinta akhirnya berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Raka adalah suamiku." Kata-kata itu keluar dengan begitu berat, seperti beban yang selama ini mengganjal akhirnya terlepas, tapi dengan konsekuensi yang begitu menghancurkan. Arman terdiam, terpaku, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dunia Sinta runtuh di hadapannya, dan tidak ada yang bisa menghindari kehancuran yang akan datang. "Bagaimana kau bisa mencintai dua pria sekaligus? Apa artinya cinta bagimu, Sinta?" tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Sinta. Pertanyaan itu menusuk Sinta dalam, membuatnya sadar bahwa ia tidak punya jawaban. Cintanya kepada Raka dan Arman terasa nyata, tapi pada akhirnya, cintanya itu hanya menghancurkan. Arman akhirnya membanting ponselnya ke meja. Suaranya pecah keras di seluruh ruangan. "Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kita merencanakan hidup bersama, kita bicara tentang masa depan, anak-anak, dan kau sudah menikah dengan orang lain selama ini?" Kemarahannya memuncak, dan meski ia tidak berteriak, Sinta bisa merasakan getaran marah yang begitu dalam-dalam setiap kata-katanya. Sinta hanya bisa menangis, terjebak dalam lingkaran rasa bersalah yang tak berujung. Maafkan aku," itu saja yang bisa keluar dari bibirnya. Tapi ia tahu, tidak ada permintaan maaf yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Sinta ingin mendekati Arman, ingin menjelaskan semuanya, tapi langkahnya tertahan ketika melihat tatapan Arman yang begitu dingin. "Jangan mendekat," ucapnya pelan namun tegas. Sinta terdiam, tidak berani bergerak. Arman berjalan menjauh dari Sinta, menuju jendela yang menghadap ke halaman belakang rumah mereka. Punggungnya tampak tegar. Namun Sinta tahu bahwa Arman sedang berjuang keras untuk menahan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Dari belakang, Sinta bisa melihat bahunya bergetar, pertanda bahwa pria itu tengah menahan tangis. "Aku tak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Sinta. Kau sudah menghancurkan kepercayaanku, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperbaiki begitu saja." Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Arman akhirnya berbalik menghadap Sinta. Matanya memerah. Namun kali ini tatapannya bukan lagi penuh kemarahan, melainkan kelelahan dan kepasrahan. "Aku akan pergi untuk sementara waktu," katanya lirih. "Aku butuh waktu untuk berpikir, dan kau juga. Jangan hubungi aku sampai aku siap." Kata-katanya dingin, tapi Sinta tahu ini adalah akhir dari segalanya, setidaknya akhir dari kehidupan mereka yang pernah bahagia. Ia tidak berani menahan Arman, meski hatinya berteriak agar pria itu tetap tinggal. Ia hanya bisa mengangguk lemah, sementara air matanya mengalir semakin deras. Ketika Arman akhirnya meninggalkan rumah, Sinta jatuh berlutut di lantai, merasa hampa. Segala sesuatu yang pernah ia miliki kini hancur di hadapannya, dan yang tersisa hanyalah kekosongan dan rasa bersalah yang tak terhingga. Kehilangan Arman membuat hatinya seperti dicabik-cabik, tapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ia juga harus menghadapi Raka. Dua dunia yang selama ini ia jalani telah runtuh, dan kini ia terperangkap di antara kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, tidak ada lagi jalan keluar. Kini, Sinta harus menghadapi konsekuensi dari semua kebohongan yang telah ia bangun. Setelah kepergian Arman, Sinta tidak bisa lagi menghindari kenyataan yang datang seperti badai. Ia terjebak dalam kekosongan rumah yang kini terasa asing, sepi, dan penuh dengan bayangan masa lalu yang menyakitkan. Pikirannya kacau, tetapi di satu sisi ia tahu bahwa waktunya bersama Raka juga hampir habis.
semuanya mulai berantakan. Sinta duduk di kursi ruang tamu, memandangi ponselnya yang terus berdering. Raka sudah berkali-kali menelepon sejak kemarin, tapi ia belum sanggup menjawab. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan apa yang terjadi. Setiap kali suara telepon berdering, dadanya terasa sesak, rasa bersalah dan kebingungan membelitnya seperti rantai yang tak terputus. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui Raka dan mengakhiri kebohongan ini. Dengan tangan gemetar, Sinta mengirim pesan singkat ke Raka, meminta bertemu di studio. Dalam perjalanan ke sana, pikiran Sinta dipenuhi oleh kenangan kebersamaannya dengan Raka, tawa mereka, pelukan hangat, dan janji-janji yang pernah mereka buat. Namun di balik itu semua, ada perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Ia tahu Raka juga akan terluka, mungkin sama dalamnya dengan Arman. Dunia Sinta semakin runtuh, dan ia merasa tak mampu menghentikan kehancuran itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah setiap detik membawa dirinya lebih dekat ke jurang yang tak terhindarkan. Ketika ia tiba di studio, Raka sudah menunggu dengan cemas. Begitu Sinta masuk, pria itu langsung bangkit dari kursinya dan menyambutnya dengan pelukan hangat yang selama ini menenangkannya. Namun kali ini, pelukan itu tidak membuat Sinta merasa aman, justru semakin menghimpitnya dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Ada apa, Sinta? Kau membuatku khawatir. Kenapa kau tak menjawab teleponku? Raka bertanya, suaranya penuh kekhawatiran dan cinta. Sinta menarik napas panjang, merasakan sesak di dadanya. Ia tidak bisa menghindar lagi. Raka, kita harus bicara soal semuanya, ia ucapnya pelan, menatap dalam-dalam mata pria yang selama ini ia cintai dalam bayang-bayang kebohongan. Raka terdiam sejenak, menyadari ada sesuatu yang serius. Ada apa? Kau tampak begitu jauh. Apa ini tentang Arman? Ditanyanya dengan nada cemas. Sinta merasa hatinya seakan dihimpit oleh dua dunia yang kini bertabrakan secara langsung di hadapannya. Tidak ada jalan kembali. Raka, aku harus memberitahumu sesuatu yang mungkin akan mengubah semuanya. Sinta mulai berbicara, suaranya bergetar. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Aku menikah dengan Arman. Aku sudah bersamanya selama ini, dan dia tahu sekarang, dia tahu tentang kita. Kata-kata itu keluar dengan berat, seperti sebuah beban besar yang akhirnya ia lepaskan, tapi bersamaan dengan itu juga menghancurkan semua harapannya. Mendengar pengakuan itu, Raka terduduk, wajahnya berubah pucat. Seperti Arman sebelumnya, Raka tidak bisa langsung memahami apa yang baru saja dikatakan oleh Sinta. Menikah? Ia ucapnya dengan nada tak percaya, suaranya serak. Kau sudah menikah dengan orang lain, dan kau tidak pernah memberitahuku? Mata Raka mulai dipenuhi oleh kebingungan dan kemarahan yang tidak tertahankan. Selama ini ia berpikir bahwa Sinta hanya miliknya, bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang nyata, tanpa tahu bahwa ada pria lain yang juga mencintai wanita yang sama. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku, Sinta? Apa aku hanya pelarian bagimu? Pertanyaan itu keluar dengan penuh amarah, membuat Sinta semakin hancur. Sinta mencoba mendekati Raka, tapi pria itu mundur, tak mampu menerima kenyataan. Tidak, Raka. Aku tidak pernah berniat menyakiti kalian berdua. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai Arman. Aku terjebak di antara kalian, Sinta mencoba menjelaskan, air matanya mulai tumpah. Namun kata-kata itu tidak mampu meredakan kemarahan yang membara di dalam hati Raka. Jadi, selama ini aku hanya bagian dari kebohongan besar yang kau ciptakan? Bagian dari hidup ganda yang kau jalani? Raka menatapnya dengan kekecewaan mendalam. Raka, pria yang selalu menyayanginya dan memberinya kenyamanan, kini berubah menjadi sosok yang asing, penuh kemarahan dan kekecewaan. Raka akhirnya berdiri, wajahnya dingin dan penuh luka. Kau tidak bisa memiliki keduanya, Sinta. Sekarang aku mengerti semuanya. Kau harus memilih. Jika kau mencintaiku, kau harus meninggalkan Arman. Tapi jika kau memilih dia, aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Kalimat itu terasa seperti ultimatum yang memotong napas Sinta. Ia tahu bahwa waktunya untuk memilih sudah tiba, namun hatinya terasa hancur. Bagaimana mungkin ia bisa memilih di antara dua pria yang sama-sama ia cintai, padahal ia tahu bahwa siapapun yang ia pilih, yang lain akan tersakiti? Di saat itu, Sinta merasa bahwa apapun pilihannya, ia akan kehilangan segalanya. Ada lagi cinta yang bisa ia andalkan. Kini, Sinta harus menghadapi hidup yang kosong, penuh penyesalan, dan tanpa cinta.